Untuk komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel lainnya, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel dapat juga diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Komunikasi sel dari satu sel ke sel yang lain mutlak bagi organisme multiseluler, misalnya manusia dan pohon. Triliunan sel dalam organisme multiseluler harus berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan aktivitasnya dalam suatu cara yang memungkinkan organisme berkembang dari telur yang dibuahi, kemudian bisa bertahan hidup dan bereproduksi sendiri. Komunikasi di antara sel-sel juga penting bagi banyak organisme uniseluler. Kemudian ada hubungan antar sel. Hubungan antar sel merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Hubungan antar sel dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Kemudian melekatkan sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Lalu yang ketiga ada memerantai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari suatu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Selanjutnya ada pensinyalan sel. Pensinyalan sel merupakan bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal kepada sel target. Interaksi dalam hal ini, sel pemberi sinyal menghasilkan tipe khusus dari molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Sel target memiliki protein reseptor yang mampu mengenali dan merespons secara spesifik terhadap molekul sinyal. Pensinyalan sel dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pensinyalan dekat dan yang kedua ada pensinyalan jarak jauh. Pensinyalan lokal ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama pensinyalan parakrin. Pada pensinyalan parakrin ini, sel parekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepaskan molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Kemudian ada pensinyalan sinaptik. Pensinyalan ini terjadi pada sistem saraf hewan. Lalu ada pensinyalan autokrin. Tipe ini dapat mengkoordinasikan keputusan dengan grup-grup sel serupa. Sel hewan dan tumbuhan dapat berkomunikasi secara langsung dengan cara menghubungkan secara langsung sel yang ada di sebelahnya yang disebut sambungan sel, dan melalui kontak langsung di antara molekul permukaan antar sel yang dibatasi membran dalam proses pengenalan sel. Pensinyalan lokal terjadi hanya pada sel target tertentu yang mengenali dan merespon molekul sinyal tertentu. Pensinyalan parakrin oleh sel penyekresi pekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepaskan molekul regulator lokal, contohnya faktor pertumbuhan, ke dalam cairan luar sel. Pensinyalan sinapsis pada sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Pensinyalan dapat dilakukan pada jarak jauh oleh sel hewan maupun sel tumbuhan dengan menggunakan zat kimia yang disebut hormon. Pensinyalan hormon pada hewan disebut pensinyalan endokrin dengan cara melepaskan hormon yang bergerak melalui sistem peredaran darah menuju sel target di bagian tubuh lainnya. Hormon pada tumbuhan biasanya mencapai target dengan cara bergerak dari sel ke sel atau berdifusi melalui udara berbagai gas. Contohnya pada hormon gas etilena yang mendorong pematangan buah. Selain menggunakan hormon, pensinyalan jarak jauh terjadi pada impuls saraf memberikan rangsangan pada tubuh. Kemudian ada tahapan pensinyalan sel. Penelitian awal Sutherland menyiratkan bahwa respon yang berlangsung di ujung penerima pada percakapan seluler dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Penerimaan adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berkaitan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan sel atau di dalam sel. Kemudian pada tahap transduksi, mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respon seluler menjadi spesifik.
Transduksi terkadang terjadi dalam satu langkah saja, namun sering membutuhkan suatu urutan perubahan dalam serangkaian molekul yang berbeda menjadi jalur transduksi sinyal. Molekul-molekul dalam jalur ini seringkali disebut relay molekul. Kemudian, pada respon, sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler yang spesifik. Proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas-aktivitas seperti ini berlangsung dalam sel yang benar, pada waktu yang tepat, dan dalam koordinasi yang sesuai dengan sel-sel lain pada organisme tersebut. Nah, ini merupakan tahapan pensinyalan sel. Nah, jadi sinyal yang dipancarkan oleh sel hanya dapat ditangkap oleh sel tertentu saja yang disebut reseptor atau sel target. Kemudian protein reseptor yang terdapat pada sel target memungkinkan sel tersebut mendengar dan memberikan respon. Molekul sinyal memiliki bentuk ibarat substrat yang hanya berikatan pada enzim tertentu, sehingga molekul sinyal disebut ligan. Ligan adalah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, sehingga terjadinya perubahan bentuk pada protein reseptor. Selanjutnya ada reseptor dalam membran plasma. Sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma karena ligan-ligan reseptor semacam ini larut di dalam air. Reseptor ini mengirimkan informasi dari lingkungan luar sel ke bagian dalam sel dengan cara mengubah bentuk saat berikatan dengan ligan spesifik. Jenis reseptor membran terbagi menjadi 3, yaitu reseptor saluran ion, reseptor tirosin kinase, dan reseptor terkoppel protein G. Yang pertama ada reseptor saluran ion. Reseptor saluran ion adalah suatu tipe reseptor membran yang memiliki wilayah yang dapat bertindak sebagai gerbang ketika reseptor mengubah bentuk. Ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor sebagai ligan, gerbang akan membuka atau menutup sehingga memungkinkan atau menghalangi aliran ion spesifik. Misalnya Na+ atau Ca2+ melalui saluran di dalam reseptor tersebut. Protein ini akan mengikat ligan pada sisi yang spesifik di bagian luar sel. Kemudian ada reseptor tirosin kinase. Ini melibatkan aktivitas enzim sehingga tergolong ke dalam kelas utama dari reseptor membran plasma. Kinase adalah enzim yang mengkatalisis transfer gugus fosfat. Bagian protein reseptor yang menjulur ke dalam sitoplasma berfungsi sebagai tirosin kinase, yaitu enzim yang mengkatalis gugus fosfat dari ATP ke asam amino tirosin pada protein substrat. Selanjutnya ada G protein kaporeseptor, merupakan reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein G, yaitu protein yang mengikat molekul GTP yang kaya dengan energi. Reseptor ini bervariasi dalam hal sisi mengikat pada ligannya maupun pada protein G yang berbeda di dalam sel. Bagaimanapun juga, struktur semua protein reseptor ini sangat serupa di mana masing-masing memiliki 7 heliks alfa yang membentangi membran. Selanjutnya ada jalur transduksi sinyal. Pengikatan molekul sinyal spesifik ke reseptor pada membran plasma memicu langkah pertama dalam rantai interaksi molekul, yaitu jalur transduksi sinyal yang mengarah ke respon tertentu di dalam sel. Nah, kemudian fosfolirasi dan defosfolirasi protein. Fosfolirasi ini terlibat dalam mengaktifkan reseptor tirosin kinase. Nah, kaskade fosfolirasi dalam konteks ini, serangkaian molekul yang berbeda dalam satu jalur akan difosfolirasi secara bergiliran. Masing-masing molekul akan menambahkan gugus fosfat ke molekul berikutnya sesuai urutan. Dalam contoh ini, fosfolirasi mengaktifkan setiap molekul, sedangkan defosfolirasi mematikan di setiap molekul.